Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Setiap saat Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan senantiasa mendampingi kami. Terima kasih juga untuk setiap firman yang boleh kami dengar dan yang boleh kami renungkan. Berkati dan pimpin kami di dalam kami akan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Ayat ini seringkali atau bacaan ini sudah sering kali kita baca, tapi semoga tidak menjadi bosan untuk mengulang kembali. Saya akan bacakan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara itu, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena di bulan Agustus kita memperingati, rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-76. Kemudian kita sebagai jemaat GKI juga memperingati ulang tahun GKI yang ke-33. Lalu ada satu hal lagi yang sangat istimewa. Kenapa, saudara-saudara? Karena di bulan Agustus ini jumlah yang terkena positif COVID-19 relatif turun sangat drastis. Khususnya saya berbicara untuk kota Semarang. Dan ini sangat istimewa sekali, karena beberapa waktu sebelumnya yang terkena positif COVID ada dalam angka ribuan. Jadi sungguh bulan Agustus ini adalah bulan istimewa. Nah, apa yang sudah kita lakukan di bulan yang istimewa ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk banyak hal yang sudah terjadi pada bulan Agustus ini secara khusus? Nah, saudara-saudara, seringkali kita walaupun sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan orang timur yang sudah dari dulu dididik untuk berterima kasih, tapi justru untuk hal-hal yang penting kita justru sering melupakan. Nah, di dalam Injil Lukas tadi diceritakan juga ada 10 orang kusta. 10 orang ini sama-sama menderita kusta.
Dan pasti mereka itu sangat mengharapkan kesembuhan. Karena penderitaan orang kusta itu sungguh luar biasa. Penderitaan dari jasmaninya sendiri yang sakit, belum lagi perlakuan orang lain, di mana waktu itu tidak boleh ada yang mendekat. Jadi beban yang ditanggung oleh mereka ini sangat berat. Karena itulah ketika mereka mendengar bahwa Yesus melewati desa mereka, dari jauh mereka teriak-teriak, "Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami." Atau mungkin mereka berteriak, "Tolong sembuhkan kami." Dan syukur Tuhan mengabulkan. Mereka diminta untuk menjumpai para imam. Karena untuk membuktikan bahwa mereka tidak kusta atau menjadi tahir, harus dibuktikan di hadapan imam. 10 orang itu semua sembuh. 10 orang itu semua mendapatkan sukacita. Tapi sayang, yang kembali kepada Tuhan, Yesus hanya satu, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ini kembali kepada Yesus memuliakan Allah. Saya yakin orang Samaria ini sungguh-sungguh menghayati, sungguh-sungguh mengalami bahwa ini saya sembuh karena kebaikan dari Yesus. Sehingga dia dengan spontan kembali kepada Yesus. Berterima kasih atas kesembuhan yang dia terima itu. Nah, saudara-saudara, saya rasa apakah dari kita semua pada masa-masa saat ini juga sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, berterima kasih untuk setiap peristiwa yang sudah bisa dilalui dengan baik. Awal waktu ada pandemi COVID-19, saya rasa hampir semua orang di dunia ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta semuanya ini segera berlalu. Dan secara khusus bagi kita yang berada di kota Semarang, di mana-mana, di persekutuan-persekutuan, kita terus-menerus meminta Tuhan, tolong Tuhan, supaya kami mampu melewati semuanya ini. Tolong Tuhan, angka positif diturunkan. Tolong Tuhan, berikan kesembuhan kepada keluarga saya dan lain sebagainya. Saya rasa semua sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika diberitahu ada PPKM level 4 atau PPKM darurat, saya rasa semua saat itu merasa tercekam. Saya sendiri secara pribadi juga merasa tercekam dengan situasi saat itu. Karena yang mengalami positif COVID-19 sungguh di luar dugaan, begitu banyak sekali. Dan itu membuat ketakutan banyak orang. Dan itu juga yang mendorong banyak orang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk disembuhkan, minta Tuhan untuk segera bisa, semuanya ini segera bisa berlalu dengan baik. Dan sekarang saudara, angka itu sudah turun drastis. Bahkan kalau tidak salah di kota Semarang sudah di bawah angka 300. Rumah sakit sudah lega. Tempat isolasi sudah banyak yang kosong. Para dokter, para perawat atau para nakes sudah bisa tertawa dengan setulus hatinya. Tapi bagaimanakah dengan kita semua yang dulu awal-awal berdoa dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita kembali kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan ini? Saudara-saudara, bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya lah kita lakukan. Seharusnya lah kita wujudkan. Mungkin kita tidak cukup hanya berdoa, berterima kasih. Kita tidak cukup hanya sekali mengucapkan terima kasih di dalam doa itu. Tapi justru ini kita harus lakukan berulang-ulang.
dan dengan berbagai macam cara yang mewujudkan bahwa kita sungguh-sungguh berterima kasih atas campur tangan Tuhan, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini meskipun belum tuntas. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk sungguh-sungguh kita mewujudkan terima kasih kita? Selain berdoa, kita tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tetap akan mematuhi anjuran-anjuran atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun saat ini yang terkena COVID-19 sangat turun drastis, tapi kita tetap menjaga prokes itu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Kita tetap mengikuti anjuran-anjuran yang sudah ada. Bahkan program vaksin yang terus-menerus didengungkan, yang diminta untuk semua bisa vaksin. Mungkin kalau kita menjumpai orang yang cuek, bahkan yang tidak mau dengan berbagai macam alasan, kita bisa mengedukasi mereka untuk mau mengikuti vaksin ini, untuk tahu betapa pentingnya mendapatkan vaksin itu. Mungkin juga wujud terima kasih kita ini bisa kita tunjukkan dengan terus-menerus mendoakan para pemimpin kita. Saudara-saudara bisa bayangkan, memimpin satu keluarga saja dengan hanya beberapa anggota di dalam satu keluarga itu saja susah. Apalagi memimpin seluruh rakyat Indonesia. Pasti jauh lebih susah. Karena itu, wujudkan ucapan syukur kita. Wujudkan terima kasih kita kepada Tuhan itu dengan juga setia. Dengan sengaja menyediakan waktu untuk mendoakan para pemimpin bangsa kita ini. Supaya mereka mendapatkan hikmat, supaya mereka mendapatkan kekuatan, supaya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar demi kebaikan rakyat. Sudahkah kita itu lakukan? Kita juga bisa melakukan hal yang lain. Kita mulai tahu bagaimana menjaga diri supaya menjadi lebih sehat. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi, hidup kita nggak teratur. Tapi justru karena pandemi ini ditekankan harus minum vitamin, makanan yang bergizi, mementingkan olahraga, berjemur. Itu bisa kita lakukan terus sebagai habit kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menolong kita melewati masa-masa yang sulit ini. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Akankah cepat pandemi ini menjadi endemi? Atau apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Karena itu kita terus-menerus berdoa, meminta kepada Tuhan. Supaya kita diberi kekuatan menjalani kehidupan kita yang ada di depan. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan mulai memperhatikan untuk memperbaiki lingkungan sekitar kita, bumi yang kita tinggali ini. Ekoministri yang dicanangkan di GKI Peterongan, itu mungkin bisa kita perhatikan apa saja yang mereka anjurkan. Antara lain, saudara-saudara, mulai mengurangi penggunaan plastik. Karena kita tahu ada banyak bahaya penggunaan plastik dalam jumlah yang cukup besar. Mari saudara-saudara, kita nyatakan diri kita seperti satu orang kusta yang seorang Samaria itu yang datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan yang dia terima. Kita mencontoh orang ini. Kita mensyukuri untuk kehidupan yang kita terima di negeri yang kita cintai ini. Secara khusus di dalam melewati masa-masa pandemi ini. Kita syukuri
dengan banyak hal yang bisa kita lakukan demi kebaikan diri kita, lingkungan sekitar kita, negara kita, di mana kita tinggal. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Sebelum saya tutup, saya cerita sedikit di keluarga kami. Selama masa pandemi ini juga ada 3 orang keluarga kandung saya yang terkena positif COVID-19. Lalu juga ada salah satu saudara keluarga besar yang meninggal dunia. Saat itu kami semua menjadi sedih. Lalu ada salah seorang yang mengusulkan, ayo kita biasanya kalau kalau kita berjumpa lewat Zoom itu hanya ngobrol-ngobrol. Tapi karena ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal, kita akhirnya ketemu dengan lebih bersungguh-sungguh, kita berdoa, kita bernyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah semuanya usai, semua keluarga saya, saudara kandung saya itu sembuh, waktu itu kami hampir lupa untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kemudian ada yang mengingatkan kembali, ayo ketemu kita doa lagi, jangan hanya ngobrol saja. Akhirnya kita juga berjumpa kembali lewat Zoom, kita berdoa, dan setelah itu keadaannya juga menjadi lebih baik, dan kini akan diteruskan kalau berjumpa tidak hanya ngobrol-ngobrol saja, tapi akan diisi dengan kita berdoa bersama, mungkin juga renungan bersama. Ada hal yang indah yang bisa kami lalui, keluarga kami lalui ini. Semoga saudara-saudara semua juga sungguh-sungguh mau bersyukur kepada Tuhan dan mau mewujudkan ucapan syukurnya itu. Karena Tuhan sudah selalu berbuat baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kesungguhan hati kami tidak hanya pada saat kami memohon kepadamu, tidak hanya pada saat kami meminta kepada Tuhan, tapi biarlah kesungguhan hati kami ini juga kami wujudkan ketika kami sudah mendapatkan apa yang kami terima dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan mengucap syukur dengan berbagai macam cara. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan sungguh-sungguh jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu tahu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.